Polri, jumpa perdana dalam podcast Polres Bantul. Saat ini kita berada di ruang eksekutif Lounge 2001 Sarja Arya Racana, tepatnya berada di Polres Bantul. Nah, bersama saya juga telah hadir narasumber yang keren. Beliau adalah Kasat Lantas Polres Bantul. Beliau adalah Ibtu Fikri Kurniawan. Kenapa beliau yang jadi narsum? Karena bentar lagi kita akan mengadakan operasi Zebra Progo 2022. Nah, langsung aja kita sapa yuk. Apa kabar? Halo Bu, baik. Sapa Halo dulu dong, semuanya, Sobat Polri. Iya nih, ini kan sebentar lagi ada operasi Zebra nih. Sebenarnya seperti apa? Ini saya mungkin mewakili pertanyaan masyarakat. Operasi Zebra, seperti apa operasi Zebra yang akan dijalankan? Ya, jadi nanti ini kita akan melakukan operasi Zebra Progo 2022 serentak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk kegiatannya itu dari tanggal 3 sampai tanggal 16 Oktober 2022. Kurang lebih 14 hari. Oh, 2 minggu gitu ya? Ya, 2 minggu, betul sekali. Dicatat. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022. Ya. Nah, biasanya para polisi lalu lintas itu mengadakan apa sih, yang dilakukan itu apa sebenarnya tujuan dari operasi Zebra itu sendiri? Sebenarnya tugas ataupun tujuan dari operasi Zebra nantinya ini yaitu mengedepankan kegiatan edukatif, persuasif dan penegakan hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali, Bu. Oh gitu. Kenapa seperti itu? Kenapa? Memang ada apa dengan kepercayaan masyarakat terhadap? Karena di sini operasi Zebra ini sudah kita bagi menjadi dari 100% itu menjadi 3. Oh ya. Kegiatan itu 40% itu edukatif, 40% itu persuasif dan 20% itu ada penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri itu bukan hanya kita melakukan penilangan, tetapi kita melakukan peneguran juga, Ibu. Iya. Kalau dulunya ya, kalau kita ngomong sebelum-sebelumnya berarti 100% itu semua penegakan hukum ya? Lebih dimayoritaskan untuk penegakan tapi hukum. tetap ada preemptifnya juga betul ya. sekali. Tapi untuk tahun ini akan ada 3 ini ya, namanya edukatif, persuasif dan penegakan hukum. Dan penegakan hukum juga kata Pak Kasat Lantas tadi tidak hanya terkait penindakan, penilangan dan sebagainya, tetapi bisa juga peneguran lisan. Iya, betul sekali. Siapa yang pengen ditegur lisan oleh Pak Kaslan? Pasti pengen. Tapi jangan buat kesalahan dong. Kalau pengen kenalan, datang aja ke Polres Bantul, tapi tidak ditilang gitu ya. Iya, betul Ibu. Selain itu juga operasi Zebra Progo 2022 ini yang tentunya konsep operasinya itu adalah menurunkan pelanggaran, laka lantas dan fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkannya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, Ibu. Iya. Memang angka kecelakaan ya, saya tadi lihat beritanya itu dari teman yang di SPKT ya. Hampir setiap hari itu 7 kecelakaan ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih. Memang kalau dilihat dari kecelakaan di Polres Bantul ini lumayan cukup tinggi. Tetapi di sini kita mengupayakan dengan cara kegiatan tadi edukatif dan persuasif, yaitu kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana sih cara berkendara yang benar, menggunakan helm yang benar, lalu itu untuk pengendara roda 2 dan roda 4 menggunakan safety belt dan mematuhi aturan yang ada gitu. Iya, itu. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau ada operasi Zebra terus pada banyak nih ya, takut ditilang terus pada putar arah. Itu malah lebih berbahaya banget ya Pak Kasat. Iya, betul sekali. Tadi Pak Kasat udah nyampe ini. Edukatif, jangan takut. Kalau masyarakat masih belum paham tentang aturan gitu ya Pak Kasat, nanti rekan-rekan kepolisian akan memberikan edukasi terkait dengan aturan-aturan berlalu lintas. Juga tadi persuasif ya. Persuasif dan juga penegakan hukum yang pastinya tidak serta-merta langsung bertemu dengan surat tilang. Gitu, ya, betul sekali. Iya. Nah, ini terkait tempatnya nih, tempat rawan pelanggaran di Bantul ini ada di mana saja, Pak? Untuk tempat rawannya itu yang pertama adalah rawan pelanggaran, Ibu. Jadi kemarin kita sudah mendatakan juga dari hasilnya itu ada 2 jalan yang dimana rawan pelanggaran untuk target pada operasi Zebra Progo 2022 ini.
Yang pertama itu di Jalan Ring Road Selatan, Simpang 4 Gondowulung sampai dengan Simpang 4 Blok O. Iya. Sangat crowded banget. Iya, karena berdasarkan dari anatomi kita itu, kebanyakan pelanggaran itu yaitu yang pertama melawan arus, lalu tidak menggunakan helm dan kurangnya kelengkapan dari pengendara itu sendiri, gitu. Iya, padahal itu kalau kita ketahui bahwa apa yang kita lakukan itu, pelanggaran yang kita lakukan itu bisa berbahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Iya, betul sekali. Jadi itu tempat-tempat rawan yang ada di Bantul, ada Ring Road Selatan tadi ya? Ya, Ring Road Selatan, Simpang 4 Gondowulung sampai Simpang 4 Blok O. Simpang 4 Blok O. Tapi ada satu lagi Bu, itu di Jalan Parangtritis. Kenapa bisa? Dari Simpang 4 Druwo sampai Simpang 4 Bakulan. Di sini juga kita sudah menganalisa dan menganatominya itu ada beberapa pelanggaran Bu, yang selain dari helm tadi dan kelengkapan, namun ada rawan pelanggaran dari peruntukan. Peruntukan di sini adalah overdimensi ataupun overload dari kendaraan bak terbuka. Gitu Ibu. Udah penuh, tidak ditutupi. Iya. Materialnya bisa jatuh mengenai kendaraan yang dibawa juga. Betul sekali. Menimbulkan kecelakaan beruntun yang sering terjadi seperti itu. Selain material yang berat juga kadang seperti pasir, minyak gitu ya itu. Nah, itu lebih berhati-hati lagi untuk 3 atau 4 lokasi yang disebutkan oleh Pak Kasat tadi. Bukan berarti nakut-nakuti, tetapi untuk lebih amannya adalah melengkapi segala kebutuhan diri kita, surat-surat, dan juga lebih berhati-hati dalam perjalanannya. Nah, itu tadi lokasi. Kalau terkait dengan kerawanan kecelakaan ada di wilayah mana saja? Untuk lokasi target operasi rawan kecelakaan ini kita menjadi 2. Yang pertama itu tetap di Jalan Parangtritis di Salakan Sewon. Itu kenapa? Karena itu adalah jalur pariwisata Ibu, dan banyaknya pedagang kaki lima. Terus yang kedua itu di Jalan Jenderal Sudirman di U-turn PKU sampai dengan BRI Bantul. Di situ sama juga jalur perkotaan dan pusat perbelanjaan. Begitu Bu. Jadi yang tempat rawan itu tadi yang disebutkan ya, kira-kira rawan kecelakaan yang sering muncul di situ karena karena yang saya sebutkan tadi karena keramaian, karena jalur wisata. Jadi saya menghimbau juga untuk pengendara nantinya akan melewati jalan tersebut tetap patuhi peraturan lalu lintas dan lengkapi surat-surat yang ada gitu. Sebenarnya Pak Kasat tadi sudah menyampaikan himbauan untuk masyarakat, tetapi secara resminya dong, sekali lagi Pak, ini kan pertemuan perdana, langsung dihadirkan narasumber yang keren, sekalian juga misinya yang tepat kepada masyarakat. Nah, sekarang himbauan dari Pak Kasat Lantas Polres Bantul apa ya terkait penggunaan jalan atau lalu lintas? Silakan. Saya Kasat Lantas Polres Bantul, Ibtu Fikri Kurniawan, menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Bantul untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Di Operasi Zebra Progo 2022 ini tidak perlu takut, kita akan memberikan edukatif dan persuasif dan penegakan hukum, bukan hanya penilangan tapi kita akan melakukan peneguran. Jadi tetap mematuhi peraturan karena keselamatan adalah yang paling utama. Nah, luar biasa sekali. Kayaknya kalau kita ngobrolin terus itu kan pasti panjang nih. Iya, betul sekali. Karena ini adalah perdana, kedepannya kita akan lebih baik lagi. Yang pasti menghimbau kepada masyarakat tetap berhati-hati, tetap taat aturan, dan yang pasti untuk operasi Zebra ini silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan ke Bapak Ibu polisi di jalan, silahkan bertanya. Tidak usah takut karena kami tidak hanya melakukan penindakan tetapi lebih banyak ke arah edukatif dan persuasif gitu ya Pak ya. Oke, sedulur Polri atau Sobat Polri, demikian podcast Polres Bantul siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Podcast Polres Bantul, informatif, edukatif, inspiratif.